Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Salam sehat dohir batin kepada Sobat Tasawuf Nusantara dimanapun berada. Masih bersama Tasawuf Nusantara. Dalam kesempatan ini channel Tasawuf Nusantara akan melanjutkan sejarah pengembaraan Kiai Muchtar Mukti sampai kembali di Lamongan, Jawa Timur. Sejarah yang akan kami sampaikan bersumber dari sejarah Sidikiyah fase pertama. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja simak sejarahnya ya, Sobat Tasawuf Nusantara. Cek idot. Suatu hari di tahun 1948. Hari itu adalah hari Jumat, ketika, tanpa diduga sebelumnya, mendadak dari arah utara ada beberapa tentara Indonesia lari menuju ke arah selatan. Tidak lama, kemudian diketahui bahwa ternyata telah banyak serdadu Belanda berada di sekitar Ploso sebagai bagian dari agresi Belanda I-1. Kedua, di Indonesia, mencermati kondisi masyarakat yang sudah tidak berdaya, beliau akhirnya memutuskan untuk bergabung bersama satuan gerilya yang ada di pojok Klitih di bawah komando Sersan Untung. Sambil membawa barang dagangan, beliau dan adiknya mendaftarkan diri sebagai bagian dari pasukan gerilya. Tugas pertama yang dibebankan kepada beliau adalah bagian penyelidik dalam, mengingat rumah beliau berada di lingkungan markas musuh. Keikutsertaan beliau dalam kesatuan tersebut tidak lama, sebab beliau menyatakan diri keluar dari kesatuan pojok Klitih dan berpindah ke kesatuan yang lain. Setelah keluar dari kesatuan pojok Klitih, Kiai Muchtar bergabung dengan satuan gerilya Melaten yang berada di Tembelang. Beliau terlibat dalam beberapa misi penyerangan, diantaranya ketika kesatuan Melaten bekerja sama dengan kesatuan pojok Klitih menyerang pos serdadu Belanda di perumahan DKA, rumah dinas pegawai PJK Ploso. Beliau juga turut serta dalam misi penculikan beberapa mata-mata Belanda. Di dalam usaha beliau berdagang, biasanya beliau singgah di Sungai Kalipadas, bila mana ingin beristirahat setelah berkeliling menjajakan barang dagangnya dari satu desa ke desa yang lain, di sekitar pojok Klitih. Kalipadas adalah nama sungai yang terletak di tengah hutan desa pojok Klitih. Dinamakan Kalipadas karena di dasar sungai ini terdapat banyak batu padas, yakni batu yang berwarna agak putih kekuningan. Di tempat ini pula beliau sering melakukan sholat, apabila waktunya telah tiba, dan merenungi kehidupan dirinya. Pada suatu hari, seperti biasa Kiai Muchtar berhenti di Kalipadas. Pada saat itu baru saja turun hujan yang sangat lebat. Garam yang baru saja beliau beli dari alas ngapus, semua larut, terkena air hujan. Pada saat yang sama, barang dagangan yang beliau bawa, yang notabene merupakan barang titipan, berupa ikan asin dan barang-barang yang lain, belum habis terjual. Meskipun telah dijajakan ke beberapa kampung. Dengan kondisi yang sangat lelah baik fisik, maupun psikis, beliau beristirahat di Kalipadas. Usai mandi dan melakukan sholat duhur, beliau duduk sambil melepaskan lelah dan menghilangkan pikiran yang penat. Tak lama kemudian terlintas dalam benak beliau akan kondisi ekonomi keluarga yang tidak kunjung membaik semenjak abah tercintanya wafat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selama-lamanya. Satu pertanyaan awal yang muncul dari dalam hati beliau, mengapa kemiskinan terus hinggap pada diri saya dan keluarga? Pertanyaan itu lalu beliau jawab sendiri, ya, mungkin ini karena ketiadaan modal usaha, sehingga tidak bisa mengembangkan dagangan yang ada. Maklum, sepeninggal abahnya, Nyai, keterlibatan Kiai Muchtar dalam dunia tasawuf dimulai dari keikutsertaan beliau di dalam Thorikoh Naksabandiyah, yang dipimpin oleh Kiai Ali Muntoha, dan Thorikoh Qadiriyah, serta Thorikoh Akmaliyah. Setelah mengikuti ketiga Thorikoh tersebut, kemudian beliau bergabung dengan Thorikoh Anfasiyah mengikuti jejak sang kakek, Kiai Zamroji. Pada saat itu, yang membayat beliau dalam Thorikoh Anfasiyah adalah Kiai Mushtari, murid dari Kiai Zamroji, yang telah mendapatkan ijazah untuk membayat. Selang beberapa bulan kemudian, sekitar tahun 1951-an, beliau memutuskan keluar dari daerah tempat kelahirannya untuk berkelana menyusuri satu daerah ke daerah yang lain.
dengan satu tujuan menemukan makna kehidupan yang hakiki. Sambil berjalan kaki, beliau menyusuri seluruh pulau Jawa, yang diawali dari pesisir utara Jawa, dan pulang melalui pesisir selatan Jawa. Sempat beberapa saat menetap di Banten sebelum akhirnya beliau meneruskan pengembaraannya melewati pesisir selatan Jawa, melewati Yogyakarta, Solo, Madiun dan berakhir di Ploso. Pengembaraan mengelilingi Pulau Jawa ini ditempuh selama kurang lebih 8 bulan. Perjalanan panjang mengelilingi Pulau Jawa, kemudian menjadi inspirasi bagi Kiai Muchtar mengajarkan kepada murid-muridnya untuk melakukan hal yang sama melalui ajaran Khalwat Jalan. Di sela-sela pengembaraan ini, Kiai Muchtar bertemu dengan banyak ulama, khususnya ulama Sufi. Salah satu ulama yang beliau temui dan kemudian menjadi mahaguru Thariqah Sidikiyah adalah Syekh Syuaib Jamali. Dari Syekh Syuaib inilah, Kiai Muchtar mendapatkan ajaran Thariqah Sidikiyah. Pertemuan kali pertama antara Kiai Muchtar dengan Syekh Syuaib berlangsung di Masjid Agung Banten sekitar tahun 1952-an. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan berikutnya di daerah Kaseman Banten dan daerah-daerah yang lain. Di daerah Kaseman inilah Kiai Muchtar pertama kali dibayat oleh Syekh Syuaib, masuk ke dalam Thariqah Khalwatiyah. Thariqah inilah yang selanjutnya beralih nama menjadi Thariqah Sidikiyah, yang berpusat di Losari Ploso Jombang, bersama dengan hampir 40 orang temannya dari berbagai daerah. Kiai Muchtar secara tekun menimba ilmu Thariqah kepada Syekh Syuaib. Dari hampir 40 orang tersebut hanya sekitar 7 orang yang mampu meneruskan ajaran Syekh Syuaib. Satu di antaranya adalah Kiai Muchtar. Sementara itu keenam teman beliau yang lain mengikuti jejak sang guru mengembara ke Timur Tengah. Syekh Syuaib adalah keturunan dari Syekh Yusuf Tajul Khalwati dari Makassar. Sementara itu Syekh Yusuf adalah menantu dari Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. Dalam sejarahnya, Syekh Yusuf pernah diasingkan Belanda ke Sri Lanka selama 10 tahun. Sebelum dipindah ke Afrika Selatan selama 5 tahun. Setelah itu, Syekh Yusuf meninggal dan dimakamkan di Afrika Selatan. Penamaan Thariqah Sidikiyah, dari yang semula Thariqah Khalwatiyah, oleh Kiai Muchtar merupakan amanat dari sang guru. Menurut Syekh Syuaib bahwa nama Thariqah yang beliau ajarkan kepada Kiai Muchtar memang Thariqah Khalwatiyah. Akan tetapi dilihat dari aspek kesejarahan sesungguhnya, Khalwatiyah bukanlah nama asli dari Thariqah yang beliau ajarkan. Adapun nama yang sesungguhnya adalah Sidikiyah. Oleh karena itu, Syekh Syuaib mengamanatkan kepada Kiai Muchtar, kelak di kemudian hari apabila telah memiliki kekuatan dan kemampuan, agar mengembalikan nama Thariqah Khalwatiyah menjadi Thariqah Sidikiyah. Terkait dengan permintaan untuk melakukan perubahan nama Thariqah tersebut, Syekh Syuaib tidak memberikan penjelasan panjang lebar mengenai alasan-alasan perubahan itu. Syekh Syuaib hanya meminta kepada Kiai Muchtar untuk menelaah kitab Tanwirul Qulub fi Muamalati Alamil Ghuyub, yang disusun oleh tokoh Thariqah Naksabandiyah Syekh Najmuddin Amin Al-Kurdi. Dari kitab itu Kiai Muchtar dapat memahami mengapa harus ada perubahan nama dari Sidikiyah. Sepulang Kiai Muchtar melakukan pengembaraannya, beliau masih sering berkomunikasi dengan Syekh Syuaib, baik langsung maupun melalui surat. Jarak yang jauh tidak menghalangi perjumpaan sang murid dengan gurunya. Terkadang pertemuan itu dilakukan di Masjid Raya Banten, Tegal Lega Bandung, Masku Mambang Gresik, Lamongan atau di tempat-tempat lain. Beberapa tahun setelah pertemuan pertamanya, Syekh Syuaib menyatakan kepada Kiai Muchtar bahwa Syekh Syuaib akan mengembara ke Timur Tengah khususnya ke Bustom, sebuah daerah di wilayah Iran, untuk menebarkan mutiara-mutiara hikmah. Bustom adalah tempat dimakamkannya mursyid Thariqah Sidikiyah terbesar, Syekh At-Thaifur Isa bin Yazid Al-Bustami. Mulai saat itulah pertemuan secara fisik antara keduanya, sudah tidak pernah terjadi lagi. Selesai melakukan pengembaraan selama 8 bulan, Kiai Muchtar tidak pulang ke Ploso akan tetapi langsung menuju ke Lamongan. Setelah dijelajahinya satu demi satu desa di daerah Lamongan. 1 tahun kemudian, tepatnya tahun 1953 di usianya yang ke-25. Beliau menikah dengan seorang putri dari desa Gedong Rejo Tengah, Lamongan, yang bernama Nyai Sunayah, dan memutuskan untuk menetap di desa Gedong tersebut. Tidak lama kemudian, di desa Sri Rande yang berjarak sekitar 5 km dari Gedong, beliau bersama-sama masyarakat mendirikan madrasah aerialnya dari batang pohon randu dan sirap, atap yang terbuat dari daun tebu.
Setelah gedung yang sangat sederhana berdiri, Kiai Muchtar secara bertahap bisa mengajak masyarakat dari tidak suka kepada pendidikan berubah menjadi orang-orang yang cinta pendidikan. Bersama-sama masyarakat pula, Kiai Muchtar melaksanakan pengajaran di madrasah tersebut selama kurang lebih 5 tahun. Setelah tidak lagi mengajar, beliau melakukan aktivitas seperti sebelumnya, yakni berdagang. Sampai pada suatu ketika, beliau mampu membuat toko peracangan kelontong, serta memiliki beberapa petak tambak ikan. Di sela-sela menekuni bisnis perdagangan, Kiai Muchtar masuk ke dalam gelanggang politik praktis dengan bergabung kepada Partai Masyumi. Pimpinan Muhammad Natsir, tak tanggung-tanggung beliau menjadi kader militan yang patut diperhitungkan di Lamongan. Beberapa tokoh Masyumi yang pernah bertemu dan mengkader beliau adalah Buya Hamka, Karto Mangunkusumo, Muhammad Natsir, Muhammad Rum, Kiai Haji Misbah, Kiai Haji Mutakin, dan Mr. Kasman Singodimejo. Beliau pernah menjadi kader Masyumi terpilih untuk dididik secara khusus di Medan. Kemudian pada tahun 1955, Kiai Muchtar ikut melakukan kampanye Partai Masyumi dan menjadi juru kampanye andalan Partai Masyumi. Karena hebatnya melakukan orasi, pernah pada bulan Maulud Rabiul Awal, selama 1 bulan penuh beliau diminta untuk berbicara selama 60 kali. Dengan kata lain, dalam sehari beliau bisa berceramah 2 kali mengisi acara-acara tersebut. Di samping aktif sebagai kader Masyumi, Kiai Muchtar juga aktif dalam dunia advokasi pengacara. Karir pengacaranya dilakukan bersamaan dengan Mr. Jailani. Beliau pergi ke Jawa Tengah dan ke beberapa daerah untuk menyelesaikan masalah klien. Salah satu kasus yang pernah ditangani oleh beliau adalah masalah pencurian listrik.